Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilayhil marsir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita takzimi guru kita Gus Mahmud Al-Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Tenggoro, Magetan, Jawa Timur. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustaz Latif, Ustaz Zaid, Ustaz Ali Hanafi, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua santri, dan tentunya yang berbahagia para santri yang bakal di wisuda. Lagi dan lagi mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas berlimpahan rahmat Allah, cinta Allah, kasih sayangnya, sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul di dalam majlis yang mulia, yakni majlis tasyakuran khatmil Quran sekaligus khatmil kutub dan pertemuan wali santri, dan nanti akan diisi tausiah oleh guru dan kita. Mudah-mudahan lurusnya niat kita, lurusnya hati kita di dalam bermajlis ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita semua pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai daripada kegiatan kita, mari sama-sama kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau guru kita, mewakili daripada Yayasan Pondok Pesantren Nur Sholihin. Yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan yang mulai ini akan disampaikan oleh Ananda Anas bin Malik. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diucapkan terima kasih kepada Ananda Nasrin Malik. Mudah-mudahan dari lantunan ayat suci Al-Quran yang beliau sampaikan senantiasa menyinari hati-hati kita dan tentunya berkah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan mewakili ketua yayasan yang pada kesempatan yang mulia ini akan disampaikan oleh beliau guru kita Ustaz Ali Hanafi. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ba'du. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua para wali santri, juga para tamu undangan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Imaduddin. Terima kasih banyak atas kepercayaan para wali untuk menitipkan anak-anak kita semua di pondok ini. Semoga para ustadz di pondok ini bisa amanah menjalankan tugas suci untuk melanjutkan misi Al-Quran, mencerdaskan anak-anak kita dalam menuntut Al-Quran. Saya ingat pesan Nabi SAW yang maksudnya, Nabi bertanya, siapakah orang yang mandul? Kata sahabat, orang yang mandul itu yang tidak punya anak. Tapi Rasulullah menjawab, bukan. Orang yang mandul itu yang punya anak tapi tidak bernilai akhirat. Anak kita cuma sebatas jadi anak-anak dunia saja, ahli-ahli dunia. Yang tentunya kalau kita mencetak anak-anak keturunan ahli dunia,
ini nggak ada manfaatnya sama sekali nanti untuk bekal kita di akhirat. Justru dengan kita membekali Al-Quran pada anak-anak kita, inilah tabungan sejati yang akan menolong kita, syafaat kita sebagai orang tua nanti di akhirat. Maka kita lihat satu hadis, kalau ahli-ahli Al-Quran telah diberi oleh Allah kerajaan dan keabadian, diberi mahkota, kerajaan dan keabadian. Maka orang tuanya ini akan diberi pakaian yang begitu gemerlap, lebih daripada sinar matahari. Kenapa diberikan ini? Karena telah mendidik anak-anak yang menjadi ahli Al-Quran. Maka itu kita ini jadi orang tua jangan rugi, jangan jadi orang tua yang rugi. Telah ditutup anak-anak kita karena tidak paham dengan Al-Quran, sehingga menjebloskan orang tuanya dalam masuk api neraka. Maka inilah Mambakus Solihin Iman Budi. Ini maksudnya niat kita ini menyiapkan orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin agama. Tentunya pesantren ini niatnya untuk mencetak jadi tempat pembelajaran bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini menjadi paham dengan Al-Quran, paham dengan agama, sehingga akan mengangkat derajat kita sebagai orang tua. Maka sekali lagi terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan kami harap monggo kita sebarkan pesantren ini untuk mengangkat anak-anak kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk dipondokkan dan jangan ragu dengan janji-janji Allah. Sama ya. Demikian sampaikan kami, mohon maaf apabila kami sebagai tuan rumah menyediakan tempat yang kurang layak, kurang berkenan secara zahir maupun batin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan. Selamat datang buat Kiai Masudin dari Bakri. Mudah-mudahan sehat selalu. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Mambakus Solihin Iman Budi yang pada kesempatan yang mulia ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Khatib. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ba'da alladziina aamanu wa Alhamdulillah, Bapak, Ibu, wali santri sama-sama mengharap Allah, Bapak Yai Masudin, kemudian para asatidz wa asatidzah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami yang muliakan, yang kami junjungi, kami hormati, Puspita Mahmud Al-Hasan, putra Muhammad Uzairah bin Abdillah, yang semoga selalu dalam rahmat cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang dia sudah berada di pondok kita ini, yang setelah ini insyaallah akan memberikan tausiahnya dan doa Quran. Di sini saya akan menyampaikan
keadaan pondok kita, jumlah santri kita 45. Di bulan Syawal ini ada 6 santri dan insya Allah nambah 1 lagi. Kemudian selama 1 tahun ini alhamdulillah jamaah santri dikeluarkan 10 kali belajar, sembari belajar ilmu, kemudian menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Untuk jamaah yang 40 hari, alhamdulillah tahun yang kemarin kita sudah mengeluarkan jamaah 3 jamaah. Dan semoga Allah SWT berikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Dan untuk para asatidz pondok kita ini, Pondok Sholihin, ada Ustaz Abdul Latif, Maulana Said, Ustaz Ahmad Furqan, Ustaz Rizki Hidayah, Ustaz Abdul Wahid, Ustaz Syawani, dan Ustaz Ilyas. Semoga dengan doa kiriman Fatihahnya para Bapak Ibu semua bisa dimudahkan. Yang di sini saya bukan mudir sebetulnya, Khaliful Ma'had saja. Kemudian sama juga seperti kawan-kawan, cuma pembantu untuk berdirinya agama, pembantu untuk hidupnya amal agama. Yang kami bisa mampu apa yang kita bisa, maka kita akan menyampaikan kepada anak-anak kita semua. Yang harapannya daripada kawan-kawan asatidz ini, anak-anak santri kita menjadi orang yang soleh semua, hafid semua, ahli ilmu semua, bahkan menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sehingga berkah tidak selesai daripada pondok pesantren kecuali keluar di jalan Allah sampai kawan semuanya. Yang kita harapkan emang setelah menjadi orang yang ahli di dalam bidang ilmu, belajar di dalam ilmu ini, ya orang yang bisa mengamalkan ilmunya di rumah dan mengamalkan ilmunya di rumah. Dan itu yang diharapkan almarhum Zainul Taifur Abdillah. Bukan orang itu di dalam pondok terus, tapi setelah lulus di pondok, maka bagaimana dia menyebarkan ilmu agama di rumahnya sampai ke penjuru-penjuru. Yang maksud dan tujuannya menghidupkan agama sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak akan bisa berjalan lurus kecuali dengan bantuan Bapak Ibu semuanya. Atas kerjasamanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam ketakwaan, dalam pembimbingan. Dalam pembimbingan itu dalam arti yang semuanya, motivasi kepada anak-anaknya, motivasi kepada teman-temannya, motivasi kepada para ustadznya. Kemudian alhamdulillah selama pondok pesantren ini berdiri, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada para asatidz-asatidznya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar membimbing. Maka daripada itu kita saling sama-sama berdoa, insyaallah ini khususnya sudah datang, boleh semua yang merapat kita utamakan, konsentrasikan hati kalau kita boleh dipersiapkan. Boleh bapak-bapak merapat sini. ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر عليك كتبت فيه النور يسلم اسمك عليك والصلاة والسرور يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحب طيب يا مؤيد يا محمد يا إمام القبلتين يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وانت سلام سحوي يا الله وموكل العشرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعله جمعنا يا الله يا الحسن والختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات
وصلاة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
ذلك هو الفضل الكبير. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita sama-sama usaha mendengarkan dengan baik, biar perjalanan kita jauh-jauh datang ke majelis ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Ibu-ibu yang di atas bisa dikondisikan putra-putrinya hingga sama-sama bisa dapat manfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, adalah datangnya Al-Quran kepada mereka. Satu kitab suci yang dijamin kesuciannya, kemurniannya, yang dijamin keasliannya, tidak akan bisa diubah-ubah oleh siapapun. Kalaupun ada perubahan, pasti akan ketahuan. Gak mungkin ada Al-Quran palsu yang beredar dan orang Islam tidak tahu bahwa itu palsu, tidak mungkin. Maka siapa yang memahami bahwa di antara dua sampul mushaf itu ada ayat yang tidak sama dengan yang dulu disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir. Walaupun satu huruf saja dia anggap ini tidak sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi, maka dia sudah tidak bagian dari orang-orang yang beriman. Kenapa hadirin? Karena Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku menurunkan Al-Quran dan aku pula yang akan menjaganya. Kitab-kitab terdahulu dirubah-rubah, isinya oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Sifat-sifat kemuliaannya Nabi dihapus, ditambah-tambahi dengan sifat-sifat yang mereka karang sendiri. Ketuhanan Yesus pun dimasukkan di dalam sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Tapi kalau Al-Quran terjaga, lafadznya terjaga, maknanya tidak terjaga. Lafadznya tidak mungkin diselewengkan, maknanya juga tidak mungkin diselewengkan. Kalaupun ada yang menyelewengkan, pasti akan ketahuan. Maka dari dulu orang-orang yang nyeleweng tentang cara memahami Al-Quran selalu ada. Tetapi selalu pula Allah kirimkan para ulama yang meluruskan kepahaman-kepahaman yang melenceng dari Al-Quran. Sesuai dengan hadis, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Setiap masa, setiap generasi akan ada orang-orang terbaik yang membawa ilmu agama, yang di antara tugasnya membersihkan ilmu agama ini dari penyelewengan. Semoga anak-anak kita dipilih oleh Allah jadi golongan yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran
ala mamarrid duhuri wal usur, yang selalu istimewa setiap masa, di mana saja, kapan saja. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang berupa fisik. Nah, mukjizat yang berupa fisik begitu berlalu hanya tinggal cerita. Tetapi cerita di Al-Quran itulah mukjizatnya Al-Quran itu sendiri. Maka setiap masa selalu saja ada orang-orang yang menemukan keajaiban-keajaiban Al-Quran, baik dari segi sainsnya, dari segi teknologinya, dari segi pemahaman-pemahamannya, dari segi penemuan-penemuannya. Tergantung dia fannya apa, keahliannya apa, disitulah dia akan menemukan keajaiban di dalam Al-Quran. Maka ada seorang peneliti dari Prancis, dia mengatakan, mengumumkan penelitian bahwa piramid-piramid yang ada di Mesir ini bukan batu, ini adalah tanah liat yang dibakar. Dia merasa ini penemuan baru. Semua orang menganggap ini sesuatu yang baru, betul-betul baru. Maka salah satu ilmuwan Islam menyampaikan kepada dia, ini enggak baru sama sekali. Kenapa enggak baru? Di Quran sudah diceritakan. Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya fauqidni ya Haman ala tin waj'alni sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, tanah liat itu kamu bakar, saya ingin bikin bangunan yang saya gunakan untuk mengintip Tuhannya Musa. Quran 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa piramid bukan batu. Maka peneliti tadi melihat Al-Quran, meneliti terjemahannya, di situ pun dia langsung masuk Islam. Dan masih banyak lagi cerita yang lain hadirin. Kalau kita mau berbenturan, jadi kalau ngantuk atau main HP ya gak ada manfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama itu mahal hadirin. Berat memang. Ilmu agama itu dikatakan dalam Al-Quran, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Aku akan menurunkan kepada engkau Muhammad kata-kata yang berat. Maka jangan heran kalau dengarkan ceramah itu langsung ngantuk. Beda kalau kita ngobrol sepanjang malam nggak ngantuk, main HP juga nggak capek. Tapi kalau dengar ceramah ini langsung capek seketika. Karena memang berat. Hanya orang yang dipilih oleh Allah saja yang mampu membawa ilmu agama ini. Maka jangan heran kalau kita lihat anak mondok sering nggak betah, tapi anak sekolah bisa lulus 12 tahun, 15 tahun nggak ada yang pulang. Ini mondok baru 12 hari sudah nggak kuat, 10 hari sudah nggak kuat. Ya memang benar. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Dagangan Allah itu mahal, dagangan Allah itu surga. Surga tak mungkin didatangkan dengan leha-leha saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dengan segala keajaibannya, dengan segala manfaatnya, dengan segala keistimewaannya, telah dihadiahkan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat Muhammad itu pada malam hari ini terpilih beberapa orang untuk khatam Al-Quran, maka harus betul-betul disyukuri. Yang khatam harus bersyukur, orang tuanya juga harus bersyukur, yang ikut datang walaupun bukan anaknya juga harus bersyukur. Man u'tiyal Qur'ana fara'a ghairahu u'tiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzama Allah. Siapa yang Allah berikan Al-Quran kepada dia, kemudian merasa ada orang yang diberikan perkara yang lebih istimewa, dia diberi Al-Quran, melihat orang diberi mobil, merasa mobil lebih bagus.
merasa jabatan lebih bagus, merasa rumah lebih bagus, merasa keterkenalan lebih bagus. Faqad haqqara ma 'azzamallah. Sungguh dia telah menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang sudah menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia orang yang hina di sisi Allah. Kalau orang sudah hina di sisi Allah, Allah tidak peduli di mana saja dia celaka dan kapanpun dia berdoa, tidak akan ada ijabah bagi dia. Nah hadirin, ini hatam Al-Quran ini momen besar. Bagaimana tidak besar? Doa khatmul Quran dihadiri oleh 4.000 malaikat yang mengamininya. Dalam riwayat disebutkan dalam Musnad Firdaus bahwa orang kalau doa khatmul Quran 4.000 malaikat ikut mengamini. Malaikat tidak pernah berdosa. Maka kalau mereka mendoakan kita, doanya mesti makbul. Beda dengan doa kita yang banyak gunjing sana, gunjing sini, sebar fitnah sana, sebar fitnah sini. Minimalnya merokok tiap hari. Kalau lisan-lisan yang seperti ini, kalau doanya nggak makbul, jangan salahkan siapa-siapa. Fa'anna yustajabu lahu wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, tubuh dari perkara yang haram. Haram itu bukan hanya babi, anjing, dan sebagainya. Haram itu dapat dengan cara yang tidak jelas, itu juga bagian dari yang haram. Haram itu adalah perkara untuk umat, tapi digunakan pribadi, itu adalah haram. Haram itu adalah naik kendaraan umum yang seharusnya bayar sekian karena supirnya teman, jadi tidak bayar. Haram itu adalah bagasi yang seharusnya ada pembayaran khusus tapi naik disembunyikan, itu adalah haram. Jadi haram itu bukan hanya anjing dan babi saja hadirin. Datangnya terlambat, pulangnya duluan, kemudian gajinya tetap, itu adalah haram. Bahkan datang tidak diundang terus ikut makan, bagian dari yang haram. Namanya kufaili. Apalagi kalau tuan rumahnya tahu dan tidak ridho, makin haram lagi. La ilaha illallah. Maka banyak sekali perkara yang terjadi di sekitar kita yang bisa mendatangkan haram, banyak sekali. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar doa kita ini makbul, kita gunakan lisan yang tidak pernah berdosa. Di antara lisan yang tidak pernah berdosa adalah lisannya para malaikat. Maka kalau ingin hajat-hajat kita cepat ditunaikan oleh Allah, perbanyak menghatamkan Al-Quran, karena ketika hatam Al-Quran, doa kita diamini malaikat. Kitanya mungkin nggak makbul, tapi 4.000 malaikat yang mengamini itulah yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu. Insyaallah semuanya hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan menjadi cahaya bagi orang yang membacanya di dunia, di kuburnya, ketika bangkit dari kuburnya, sampai ketika di surga. Ahli Al-Quran akan disampaikan kepada mereka, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiril ayati taqra'uha. Bacalah dan naiklah sebagaimana engkau baca ketika di dunia. Derajatmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca ketika di dunia. Yang baca 1000 ayat dengan 1001 ayat beda derajat. 1 derajat kama bainas sama'i wal ardh, perbedaannya antara langit dan bumi.
Makin sering baca Quran, makin tinggi derajatnya. Makin jarang baca Quran, makin jauh dari kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi ahli-ahli Al-Quran, yaitu orang yang rajin membacanya, kemudian mempelajarinya, kemudian mempraktekkannya, kemudian mengajarkannya dan memperjuangkannya. Insyaallah saudara hadirin, Al-Quran dibaca begitu saja tanpa paham, bernilai. Al-Quran dipelajari dan dibaca, nilainya lebih. Dan belajar Al-Quran ini perlu waktu yang lama hadirin. Karena Quran ini inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Aku turunkan Quran itu dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu luas sekali hadirin. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, orang Arab asli, sukunya suku terbaik dari suku Quraisy. Beliau belajar bahasa Arab lagi, hanya belajar bahasa Arabnya 10 tahun. Orang Arab belajar bahasa Arab, 10 tahun. Sekarang orang Indonesia modal terjemahan jadi ustaz mendadak. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini Al-Syafi'i yang dikatakan sekali dengar hafal, ya, itu beliau belajar bahasa Arab, ya, 10 tahun. Yang kita ini dengarkan bayar 10 menit saja nggak konsen. Pengennya jadi imam di kampung masing-masing. Akhirnya ketika jadi imam nggak sah semua. Yang makmum karena jadi imam nggak sah semua. Yang makmum karena nggak jelas bacaan Al-Qurannya. La ilaha illallah. Maka juga sebagaimana di fadilah amal juga sudah ditulis dalam fadilah Quran untuk menjadi pentasir Al-Quran, untuk bisa memahami Al-Quran yang mendalam minimal harus 15 fard ilmu dikuasai. Nah, sekarang kita satu pun tidak, itu pun sudah ngaku jadi ulama. Ada baru. Maka hadirin yang dimuliakan, inilah kita hidup di zaman akhir. Di zaman yang dikatakan oleh Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakin bimautil ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu langsung dari dada-dadanya manusia yang menjadikan mereka lupa, tidak. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Para ulama mereka cepat wafat, ulama wafat. Yang ulama masih muda wafat, yang bangsat lama sekali mati. Maka kadang-kadang kita ini heran, yang baik-baik gitu baru 40, 50 yang mati. Kalau yang luar biasa buruknya 90 nggak mati juga. Kenapa? Karena sebagaimana di Quran disebutkan, innama numli lahum liyazdadu ithma. Allah menjadikan umurnya orang-orang buruk panjang bukan karena Allah sayang, tapi biar dosanya makin banyak, nerakanya makin dalam. Kalau orang-orang baik kadang-kadang dibikin gak lama di dunia ini karena Allah kasihan melihat mereka di dunia terlalu banyak capek, diistirahatkan dia langsung masuk surga saja. Nah, kita ini gak tahu bagian yang mana kita ini hadir ini. Kadang-kadang pendek karena memang tabrakan, panjang karena gak tahu apa yang terjadi. Semoga Allah selamatkan kita semua ini. Membacanya, mempelajarinya
Mempelajari Al-Quran bukan hanya mempelajari tafsir Al-Quran. Semua fan-fan ilmu agama adalah bagian dari mempelajari Al-Quran. Karena semua itu sumbernya dari Al-Quran. Belajar fikih adalah bagian dari Quran. Belajar hadis adalah bagian dari belajar Quran. Belajar nahwu sharaf bagian dari belajar Quran. Nah, ada orang-orang yang merasa hebat mengatakan saya ini cukup dengan tafsir Al-Quran karena yang paling mulia ahli Al-Quran. Hadis yang laku, fikih yang laku. Ini adalah orang yang keliru dalam memahami agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, memperjuangkannya sampai mati husnul khatimah dengannya. Amin Allahumma. Hidup dengan Al-Quran, mati dalam keadaan yakin kepada Al-Quran, bangkit dari kubur disyafaati Al-Quran. Semoga kita, anak-anak kita sampai hari kiamat termasuk bagian dari itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada kemuliaan kecuali pasti ada rintangan dan ujian dalam mencari kemuliaan tersebut. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa kemuliaan-kemuliaan selalu didapatkan dengan macam-macam rintangan. Basartu birrahatil kubra falam araha tunalu illa ala jisrin minat ta'ni. Aku melihat kemuliaan-kemuliaan yang besar dan aku tidak pernah melihat kemuliaan yang besar itu bisa didapatkan kecuali dengan jembatan namanya kesusah payahan. Jadi nggak ada ingin mulia otomatis, itu nggak ada. Untuk dunia saja orang untuk mulia perlu capek. Bagaimana untuk surga ingin mulia nggak mau capek? Untuk menjadi raja 5 tahun di Indonesia itu saja perlu berapa ratus triliun orang keluarkan hadirin. Jangankan raja di Indonesia hadirin, 1 tahun paten saja nyawang bupati berapa ratus miliar yang dikeluarkan. Ini mau jadi calon raja di surga, mintanya gratisan. La ilaha illallah. Memang perlu modal hadirin. Modal waktu, modal harta, modal tenaga. Ya, karena orang itu ya harus berkorban untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mendapatkan dunia yang sementara, orang banyak mau mengorbankan akhiratnya. Bahkan banyak sekali orang yang menjual akhiratnya demi dunianya orang lain. Menjual akhiratnya demi dunianya orang lain. Cukup orang-orang yang tidak benar. Ketika orang yang benar itu jadi pimpinan, maka dia mendapatkan dosanya tanpa perlu berbuat apa-apa. Duduk di rumah gitu saja sudah dapat dosa. Jadi ya dikirim. Padahal duitnya nggak dikirim, dosanya yang dikirim. Tapi untuk jadi ahli agama, kadang-kadang kita ini pengennya yang serba instan. Mie instan aja tidak baik kalau banyak-banyak, apalagi menghafalkan Quran instan hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kemuliaan-kemuliaan agamanya perlu bersusah payah, perlu bermujahadah, perlu berdoa, perlu menangis, perlu pengorbanan yang sampai diterima oleh Allah. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu dengan berbagai macam pengorbanan, berbagai macam apa yang mereka usahakan, salah satunya diterima oleh Allah, maka muncul orang-orang hebat dari keturunan mereka. Ada seorang penjual manisan hari ini. Jual manisan ini perkara yang hina waktu itu, remeh kayak pedagang asongan. Tapi pedagang asongan ini beda dari pedagang-pedagang yang lain. Jadi senang sekali sama ahli Al-Quran, senang sama orang-orang
Maka setiap sore dia datang di majlis-majlis ilmu sambil menangis, ya Allah, saya berharap anak saya nanti lahir mau ngaji kayak orang-orang ini. Bukan hanya itu hadir, kemudian doanya ditambahi dengan sedekah. Jadi manisannya itu dibagi sama orang-orang yang ngaji. Dan ya Allah, ini sebagai bukti cinta saya kepada ahli. Maka Allah tidak sia-siakan pengorbanannya, tidak sia-siakan doanya, tidak sia-siakan tangisannya. Muncul dari orang ini dua ulama yang sangat hebat, sangat mendunia, Ahmad dan Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali bukan anaknya ulama, anaknya penjual manisan, tapi yang cinta ulama. Nah, ini yang repot ini. Sudah bukan ulama, benci ulama pula, terus anaknya pengen jadi ulama. Nah, ini seperti menanam padi pengen tumbuh jagung. Tidak akan mungkin terjadi tadi. Seorang ulama saja kalau dia tidak cinta pada ulama, anaknya tidak akan jadi ulama. Bagaimana dengan yang bukan ulama terus membenci kemudian ingin keluar ahli ilmu dari dirinya? Maka sekarang kita diuji dengan orang-orang yang ahli batil, yang tidak suka dengan ilmu. Pesantren-pesantren dihina, habib-habib dihina, orang-orang yang mencari ilmu dihina. Apa itu semua fungsinya? Biar hati kita ini tidak suka dengan ilmu. Kalau sudah hati kita tidak suka dengan ilmu, kita tidak akan mungkin jadi ahli ilmu. Memang itu adalah program dari ahli batil, program dari orang-orang yang buruk untuk menampakkan keburukan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika keburukan itu sudah menyebar, maka umat semakin jauh dari agama. Ketika umat semakin jauh dari agama, adab Allah akan turun di mana-mana. Maka hadirin yang dimuliakan, untuk mendapatkan anak-anak yang ahli Al-Quran, yang barakah ilmunya, syarat yang pertama, kita harus mencintai ahli Al-Quran, mencintai orang-orang saleh. Salah semuanya tadi. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua, harus berdoa. Untuk punya keturunan yang baik harus berdoa. Para nabi, para rasul, mereka pun berdoa agar mendapatkan keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa, habli minas shalihin. Datanglah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Fahabli min ladunka waliya. Nabi Zakaria berdoa, datanglah Nabi Yahya. Jadi orang-orang yang soleh pun untuk mendapatkan anak yang soleh perlu berdoa. Apalagi kita yang nggak pakai soleh begini, terus nggak mau berdoa. Nah, ini apa yang terjadi? Nggak tahu. Maka kalau dulu sebelum punya anak, setelah sholat langsung pulang, nggak ikut wiridan. Setelah punya anak, doa dulu, wiridan dulu. Biasanya tahajud 2 rakaat sambil duduk. Sekarang tahajud berdiri sambil duduk. Biasanya ngerokok. Ya, kalau anaknya sudah di pesantren, ganti siwak, nggak pakai rokok lagi. Saya sudah pakai siwak, Pak, tapi rokoknya lanjut. Wah, ini namanya gabungkan madu sama racun. Kira-kira enak apa tidak ini? Satu makanan yang terenak mungkin di sini ditaruh di nampan besar, kasih tai 1 titik saja langsung gak ada yang mau itu hati. Susu yang paling enak dikencingin 1 tetes sudah gak enak. Apalagi rokok tiap hari, makannya 1 Jumat sekali. La ilaha illallah. Maka harus meningkat amalannya. Maka ada salah satu ulama yang soleh, yang menghasilkan anak-anak yang soleh, menghasilkan cucu-cucu yang soleh. Ternyata memang amalannya beda dengan kita hadirin.
ketika istrinya hamil khatam Quran 100 kali. Nah kita khatam apa hadirin? Nah ini kalau pengen dapat yang istimewa ya amalannya harus istimewa. Bahasa mudahnya zaman sekarang ada harga ada rupa. Kita pengen HP yang bagus, bawa uang 25.000, ketawa semua orang. Ini buat beli pulsa tadi nggak cukup. Nah ini pengen anak yang seperti Imam Syafi'i, tetapi jadi sholat berjamaah aja nggak pernah. La ilaha illallah. Tingkatkan pengorbanan, cintai orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga hadirin, kalau pengen punya anak yang soleh, kirimkan rezeki yang terbaik ke pesantren itu. Anaknya yang lagi mondok itu dikasih rezeki yang paling halal. Kalau ada pekerjaan yang halal dan agak-agak bau-bau gimana, maka yang dikirim ke pondok itu yang paling halal. Karena rezeki yang tidak halal akan berpengaruh kepada hatinya seseorang. Kullu lahmin nabata min haramin bandaru awladi. Seluruh daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka neraka lebih layak untuk daging tersebut. Jangankan perkara yang masuk dalam hati hadirin. Ini dalam salah satu cerita Syekh Junaid Al-Baghdadi, pimpinannya wali seluruh dunia. Semua wali sampai sekarang itu silsilahnya semua nyambung kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi tersebut. Doni wiridan, tengah-tengah wiridan nih, hari itu merasa tidak konsentrasi sekali. Ini kenapa saya ini nggak bisa konsentrasi? Kalau kita nggak mungkin merasakan ini hadirin, karena memang nggak pernah konsentrasi tiap hari. Jadi orang baik itu pakai bajunya putih gitu, sehingga ada kotoran dikit tuh kelihatan. Nah, baju kita ini hitam, disemprot oli juga mana tuh kotornya nggak ada. Sik semua. Orang-orang mulia ini bagaikan dokter, nggak kotor pun cuci tangan. Dokter ini nggak cuci apa-apa, sekarang lagi cuci tangan lagi. Nah, kalau kita orang-orang yang nggak pakai pinter ini seperti orang di sawah, habis ambil karet, habis nyangkut sawit, langsung makan. Tidak dulu pak, bersih diri. Wali-wali Allah itu bagaikan lantai masjid yang selalu dibersihkan walaupun nggak ada kotoran. Kalau kita ini seperti tanah sawah yang ada kotoran tiap hari pun nggak pernah disapu. Jangan heran kalau Syekh Junaid Al-Baghdadi kadang-kadang wiridannya terasa tidak konsentrasinya Syekh Junaid Al-Baghdadi itu pun belum pernah kita rasakan, karena itu juga sangat konsentrasi dulu kita itu. Istilahnya kalau orang yang sangat kaya, uangnya tinggal 1 triliun merasa miskin. Kalau orang yang sangat miskin punya 100.000 udah banyak. Kalau wali-wali itu pahalanya sudah 100 triliun, maka kurang 1, tinggal 99 triliun itu dikit sekali ya. Ya mirip-mirip lah dengan salah satu cerita Syekh Kahmas, gurunya Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. Dan susah pada suatu hari, nangis terus. Ditanya, Syekh kenapa nangis terus keluar ini? Saya sekarang sholatnya tinggal sedikit, gara-gara sakit sholatnya tinggal sedikit. Lah sholatnya tinggal berapa Syekh? Sehari cuma bisa 500 rakaat. Nah ya tentu beda, kita 5 waktu aja masih bolong-bolong, gimana 500 rakaat? Maka kita ini merasa jos ini karena kurang baca ceritanya para wali. Kalau baca cerita para wali kita ini langsung merasa sampah gitu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Junaid Al-Baghdadi beliau merasa nggak konsentrasi. Beliau cek, ini jangan-jangan di sini ada orang lain yang nggak suka wiridan. Nggak ada Syekh. Cek lagi ada apa ini? Ternyata ada sandalnya orang yang nggak suka wirid ketinggalan di masjid. Jadi gara-gara cuma sandalnya saja, udah malahnya. Sandalnya ketinggalan di masjid, satu masjid nggak bisa konsentrasi.
Nah, kalau nyakuin HP waktu sholat, konsentrasi apa enggak kira-kira? Ini bukan hanya sandal, ini seluruh gambar ada di sini itu. Allah. Bagaimana kalau masuk ke dalam badan perkara-perkara yang tidak jelas? Tentu akan jauh dari konsentrasi. Maka kirim harta yang paling halal untuk anak-anak kita, biar mereka mudah dalam menghafalkan, mengamalkan, mempraktekkan, dan memperjuangkan isi Al-Quran. Semoga Allah tolong kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Kita doa sama-sama semoga majlis kita pada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, dengan barakahnya khatam Al-Quran, barakahnya Nabi yang membawa Al-Quran, dengan barakahnya para hafiz-hafiz Al-Quran, ya Allah, dengan barakahnya malaikat yang menghadiri majlis khatam Al-Quran, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, selesaikanlah masalah-masalah kami, tunaikanlah hajat-hajat kami, tambahlah kekurangan-kekurangan kami, bayarlah hutang-hutang kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin, penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Perbaikilah kesalahan-kesalahan kami, tutupilah aib-aib kami, jangan Engkau permalukan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, angkatlah derajat kami, angkatlah derajat kami, mudahkanlah kami untuk menggapai cita-cita kami yang baik tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya khataman Al-Quran, berkahnya para hafiz Al-Quran, berkahnya Nabi yang membawa Al-Quran, berkahnya malaikat yang mengambil doanya orang yang khatam Quran. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang baik, keturunan-keturunan yang saleh, yang alim, yang membanggakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang mudah, yang segera, yang banyak, yang barakah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang selalu diamalkan sampai hari kiamat. Ya Allah, berikanlah kepada kami teman-teman yang baik, yang membantu kami untuk taat kepada Engkau tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerah-Mu ya Allah, murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya khatam Al-Quran, berkahnya hafiz-hafiz Al-Quran, berkahnya malaikat yang mengamini doanya khatam Quran, berkahnya Nabi yang membawa Al-Quran, kabulkan doa-doa kami, kabulkan doa-doa kami, tunaikan hajat-hajat kami, jauhkan segala keburukan dari kami, keburukan dunia maupun keburukan akhirat, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan Islam, matikanlah kami dalam iman dan Islam, hidupkanlah kami semua dalam ridha-Mu, matikanlah kami semua dalam keadaan mendapatkan ridha-Mu, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, di mana saja, kapan saja Engkau berkehendak untuk mengambil nyawa kami, jadikan waktu itu puncak ketaatan kami, puncak ketakwaan kami, puncak kesolehan kami, puncak kedekatan kami kepada Engkau. Jangan jadikan waktu kami sedang lalai, jangan kami jadikan ketika waktu kami sedang melanggar, jangan Kau jadikan ketika waktu kami sedang bermaksiat, jangan Kau jadikan kami sedang jauh dari ridha-Mu ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan terima kasih kepada guru dan kami, Gus Muhammad Al-Hasan yang telah menyampaikan tausiahnya, doanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, waktu demi waktu